Assalamualaikum Bu Mawar. Iya, waalaikumsalam Pak. Jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap Pak Surya. Jadi sebelum proses coaching kita akan membuat dulu rubrik penilaian, sehingga apa yang Ibu lakukan sebentar saya bisa menilai apa yang sudah berjalan sesuai prosedur kita, apa yang belum, apa yang bisa dikembangkan lagi kompetensinya. Jadi bisa Bu ya? Bisa Pak. Jadi sebelum kita mulai saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sudah siap Ibu? Siap Pak. Yang pertama, apa dalam coaching sebentar kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, baik Pak. Jadi pada proses coaching nanti sebentar, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu 3 Pak. Yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari ketiga kompetensi coach yang ada tadi, mendengarkan aktif, berada dalam kesadaran penuh, membuat pertanyaan berbobot, yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga tadi yang mana? Iya, baik Pak. Jadi dari ketiga kompetensi coaching itu pada proses coaching nanti sebentar yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Pak. Yang pertama kompetensi dalam mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi dari 3 yang ingin Ibu kembangkan 2, pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif ya? Iya Pak. Mengapa Ibu mengambil kompetensi itu? Iya, jadi seperti yang saya utarakan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, karena hal ini dapat menggali potensi dari coach, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari coach kepada coach dapat memberikan solusi ataupun langkah-langkah pemecahan masalah dari coach tersebut Pak. Oke Ibu, apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan sebentar? Harapan? Iya, harapan saya semoga kegiatan coaching sebentar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga saya dapat menggali potensi dari coach tersebut dalam hal memecahkan permasalahannya sendiri Pak. Baik Ibu, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi tentang kompetensi yang Ibu ingin kembangkan nanti saya akan masukkan dalam rubrik penilaian supervisor ini. Baik, silahkan Ibu melakukan coaching dengan Pak Surya. Saya akan menilai aktivitas yang Ibu lakukan. Saya akan mencatat semua yang perlu dikembangkan, yang sudah baik dan yang belum. Saya kira itu. Jadi silahkan mungkin dilakukan coachingnya. Saya kira itu saja Ibu, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Pak Surya. Siang Bu, siang. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, baik sangat. Oke, apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan bosan di dalam kelas. Mungkin karena anak-anak itu sudah kurang rasa ingin belajarnya, kurang. Motivasinya mereka itu kurang sekali mau belajar di kelas. Jadi saya bosan juga karena mereka kayak main-main saja dalam, jadi motivasinya sangat kurang. Iya, baik. Jadi permasalahan dari Pak Surya ini adalah kurangnya motivasi belajar murid ya Iya. Pak? Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak apa tujuan yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini? Setidaknya saya punya 1 atau 2 kondisi yang bisa saya jalankan di kelas, yang bisa saya aplikasikan di kelas, sehingga anak-anak ini yang tadinya anak-anak saya ini bisa belajar serius di kelas. Jadi tidak ada lagi kata malas belajar atau ada yang ogah-ogahan untuk belajar. Motivasinya mereka ada, muncul mereka sendiri untuk ikut belajar. Baik Pak. Kalau kita menggunakan skala pencapaian dari apa yang Bapak utarakan tadi, kalau saya menggunakan skala 1 sampai 10 berada di level berapa Bapak?
Level melihat dari situasi saya dan anak-anak saya, menurut saya itu masih di angka 5 motivasi belajar mereka. Oke. Ya, sangat kurang sekali angka 5 menurut saya. Iya, baik Pak. Jadi level yang Bapak utarakan tadi masih di level 5. Jadi masih rendah ya Pak ya? Sangat rendah. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Sebelumnya sih di awal semester dulu pernah saya bikin kesepakatan kelas di kelas saya. Cuman kesepakatan kelas itu memang sudah disetujui untuk datang tepat waktu, terus tidak ada yang main-main pada saat pembelajaran tanpa ada ini, apalagi pada saat menjelaskan ya murid bisa memperhatikan dengan serius. Tapi kesepakatan itu sudah hanya berjalan sekitar 2-3 minggu saja kesepakatan berjalan. Setelah itu kembali lagi, bahkan lebih kurang motivasi mereka ini lebih ke titik yang lebih rendah. Gitu ya, Ya. Pak. Iya. Dari Bapak yang utarakan tadi, yaitu di awal Bapak sudah melakukan kesepakatan kelas, tetapi motivasi belajar murid masih berada di level malah yang lebih rendah. Ya. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau tantangan mungkin yang saya lihat dari diri saya, bahwa selama ini saya di kelas itu saya sebagai fokus utama dalam pembelajaran, artinya saya yang menjelaskan kepada mereka, saya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, saya yang menilai apa yang telah mereka siswa lakukan di kelas. Jadi fokus utama di kelas itu atau pusatnya itu saya, jadi terpusat di saya semua. Jadi siswa hanya mengikuti apa perintah saya. Berarti Itu masalahnya. itu yang tantangan Bapak hadapi. Iya. Menurut Bapak, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya butuh mungkin makanya itu yang saya mau cari. Saya butuh mungkin bukan saya lagi yang jadi fokus utama di dalam kelas. Saya mau pindahkan fokus itu ke siswa. Jadi siswa yang menjadi fokus utama, mereka yang lebih aktif di dalam kelas, mereka yang bisa menentukan sendiri apa pembelajaran mereka, dan mereka bisa saling menilai di antara mereka sendiri. Jadi mereka semua yang ada di belakang yang melakukan semua kegiatan dalam kelas, saya cuma menjadi penilai di samping mereka. Gitu. Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan motivasi belajar murid yang rendah, karena selama ini pembelajaran yang Bapak lakukan terpusat pada guru seperti itu ya. Jadi rencana Bapak ke depan seperti yang Bapak utarakan tadi adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya. Nah, itu bagus Pak. Menurut Bapak, ada metode lain yang dapat membuat anak-anak tertarik terhadap pembelajaran yang Bapak berikan? Bisa jadi saya sudah ada di pikiran saya mau tampilkan mereka ke video dulu, Ibu, ke video, mau tampilkan mereka, mengajak mereka menonton, kemudian mendengarkan, kemudian mungkin kalau video juga tidak cukup, saya mau siapkan juga mungkin gambar-gambar atau poster-poster supaya lebih rame di dalam kelas. Jadi mereka tidak bosan karena banyak yang lihat, entah itu video atau gambar-gambar. Tetap pastinya gambar-gambar itu gambar yang mereka senangi. Iya, itu sudah bagus Pak. Apa ada hal lain yang dapat digunakan dalam hal untuk meningkatkan motivasi belajar murid selain metode yang Bapak utarakan tadi? Saya rasa itu dulu, karena itu saja, 3 hal itu saja sudah. Pokoknya saya ingin murid saya sebagai fokus utama dalam belajar di pembelajaran, dan saya mau siapkan media-media video, gambar dan video dan gambar. Kemudian mungkin tambah satu lagi bahwa saya mau siapkan juga rencana pembelajaran yang siswa itu tidak hanya duduk di kelas, tapi
berjalan atau mereka berpindah-pindah, entah itu di kelas ataupun di luar kelas. Jadi mereka bisa semangat. Iya, baik Pak. Berarti Bapak akan menerapkan beberapa metode pembelajaran Iya. terhadap murid dengan menggunakan berbagai media, misalnya video pembelajaran seperti itu ya Iya. contohnya. Iya. Dari apa yang Bapak utarakan tadi, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang paling siap saya lakukan dan paling di dalam waktu dekat ini adalah memberikan mereka tontonan. Jadi mungkin saya persiapkan dulu videonya, kemudian saya diskusi dulu dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah, kira-kira video ini cocok tidak dengan tujuan pembelajaran saya ini. Jadi saya mau rencanakan dulu dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat, kemudian pelaksanaannya nanti saya ajak juga kepala sekolah atau teman sejawat ini untuk menilai saya di dalam kelas, supaya bisa bisa diketahuan apakah yang kurang itu videonya atau mungkin cara saya menyampaikan pelajaran itu. Iya. Berapa lama yang Bapak butuhkan waktu untuk membuat anak-anak sehingga motivasi belajarnya dapat meningkat? Kalau bicara masalah motivasi mungkin agak lama karena kita mau nilai satu-satu. Tapi kalau proses untuk memulai untuk meningkatkan motivasi itu mungkin pekan depan saya sudah mulai, karena rencana-rencana ini sudah semua ada di dalam kepala saya, tinggal saya laksanakan. Walaupun mungkin nanti pelaksanaannya tidak berdasarkan RPP dulu, tapi RPP dalam kepala saya, bukan RPP di atas kertas. Oh, jadi seperti itu. Iya. Jadi rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu akan dimulai minggu depan Iya, ya Pak ya. depan. Kemudian apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Ukurannya murid kelihatan lebih aktif dalam kelas. Jadi bukan lagi guru, bukan lagi saya yang aktif dalam kelas, tapi murid yang lebih aktif. Kemudian suasana kelas itu jadi ramai. Tidak hanya lagi cuma suaranya guru yang kedengaran, tapi suaranya siswa itu pasti akan kedengaran kalau mereka aktif di dalam kelas. Jadi itu ukuran keberhasilan saya di langkah pertama. Jadi murid itu banyak kedengaran suaranya dibanding guru. Iya. Jadi dari apa yang Bapak utarakan tadi sebenarnya Bapak bisa menyelesaikan permasalahan dari Bapak. Kemudian dari diskusi kita hari ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Insya Allah saya akan terus berusaha untuk berfokus dulu pada motivasi ini, baru bisa beranjak ke masalah lain. Pokoknya saya ingin menerapkan dulu tadi ide-ide yang sudah saya sampaikan tadi, entah itu video atau poster atau mengajak siswa berkeliling, supaya saya mau lihat dulu apakah motivasinya mereka naik atau bagaimana, baru saya bisa lanjutkan lagi ke belajar masalah-masalah yang lain. Lalu siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut? Iya, tadi saya sudah sampaikan juga Bu, yang bisa membantu saya kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat untuk bisa membantu dan mengontrol saya, apakah saya sudah laksanakan atau belum, kemudian apakah saya sudah capai tujuan saya dalam meningkatkan motivasi atau belum. Jadi kepala sekolah dan rekan sejawat. Baik, jadi dari apa yang kita diskusikan hari ini itu sudah sangat baik. Semoga kedepannya Bapak dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Iya, saya yakin Bapak bisa. Bisa. Iya, baik. Selanjutnya dari diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak mengemukakan permasalahan Bapak terhadap saya? Perasaannya lega, sudah bisa curhat, sudah bisa mengungkapkan semua apa yang menjadi undang saya. Kemudian saya juga senang sudah bisa mendapatkan
satu dua hal apa yang saya mau lakukan dalam kelas untuk bisa meningkatkan motivasi belajar murid ini. Jadi saya sangat senang karena bisa menemukan solusi dari permasalahan saya beberapa hari kebelakang ini. Ya, baik. Alhamdulillah saya juga ikut senang karena Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak temui di kelas dalam hal meningkatkan motivasi belajar murid. Iya. Ya, good luck ya Pak. Siap. Iya. Sama-sama, Bu. Oke, jadi saya rasa untuk diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya seperti rencana aksi yang Bapak utarakan tadi bisa terlaksana dengan baik. Oke, minggu depan saya tunggu hasilnya. Insya Allah. Iya. Saya sampaikan lagi. Saya kontak lagi. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siap. Terima kasih. Selamat siang Ibu Mawar. Siang Pak. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Pak Surya tadi? Ya, perasaannya sangat senang karena bisa berdiskusi dengan Koci sehingga Koci dapat dengan terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu Mawar, tadi saya sudah mengamati. Baik Ibu Mawar, tadi saya sudah mengamati proses yang Ibu lakukan coaching dengan Pak Surya. Jadi Ibu sudah melakukan langkah-langkah tirta yang ada dengan 3 kompetensi yang dikembangkan. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah menerapkan prinsip coach ya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua percakapan yang kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi dari coach ya. Jadi kira-kira dari yang Ibu sampaikan, dari yang Ibu laksanakan coaching Pak Surya tadi, bagaimana penilaian diri Ibu tentang pelaksanaan coaching tadi? Iya, baik Pak. Jadi dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi terhadap Pak Surya, saya sudah melakukan percakapan sesuai alur tirta di mana yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian pada akhir sesi coaching, saya juga melakukan refleksi terhadap coaching dengan menanyakan perasaan dari coaching setelah kegiatan coaching dilakukan, Pak. Baik, boleh saya sampaikan pengamatan yang saya lakukan tadi? Iya Pak, silakan. Jadi dari proses awal sampai akhir tadi, Ibu sudah menerapkan semua proses kompetensi. Yang berikutnya prinsip coach juga sudah ada. Terus pengembangan kompetensi di awal yang di observasi tadi yang kita lakukan, Ibu ingin meningkatkan kompetensi di mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Tadi kalau saya lihat sudah bagus sekali, sudah sangat bagus. Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah atau permasalahan yang disampaikan Pak Surya. Kemudian dari pendengaran yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surya. Jadi sudah bagus, artinya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah bagus. Jadi yang berikutnya, bagaimana tindak lanjut pengembangan kompetensi yang ingin Ibu lakukan? Ya, jadi selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot, karena hal ini dapat menggali potensi dari coach sehingga coach dengan perasaan terbuka dapat mengemukakan permasalahannya terhadap coach. Kemudian coach juga dapat menggali potensi yang dimiliki dari coachnya. Baik, yang berikutnya, kapan Ibu akan mulai tindak lanjut dari kompetensi yang ingin dikembangkan? Ya,
menurut saya sebaiknya lebih cepat lebih baik. Mungkin besok saya sudah akan mulai merencanakan dari tindak lanjut yang harus saya lakukan dari proses coaching, di mana saya akan melakukan latihan dalam hal membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Sebelum kita akhiri Bu, terakhir sebagai penutup, bagaimana harapan atau yang ingin diperoleh dari proses yang Ibu lakukan hari ini, coaching yang Ibu lakukan hari ini? Iya, yang menjadi harapan saya yaitu dari kegiatan coaching hari ini ke depannya hal-hal yang menjadi kekurangan hari ini bisa saya perbaiki ke depannya dengan terus berlatih dalam hal meningkatkan kompetensi coaching maupun dalam hal penerapan prinsip coaching. Oke, baik, jadi intinya bahwa setelah melakukan proses hari ini, Ibu akan coba mengaplikasikannya semua kompetensi yang ada, termasuk prinsip yang ada dalam coaching dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat.